Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 17 Oktober 2022. Bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Renungan pada hari ini, pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku agar ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka sebuah perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hati, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedamaian sejati, inilah kira-kira yang bisa menjadi benang merah atas Injil hari ini. Segala yang kita dapatkan di dunia, meskipun itu membanggakan, tetapi bisa jadi tidak memberi ruang damai secara sejati. Misal, kekayaan, jabatan, pencapaian sukses, atau apapun yang kita raih, tetapi kita tidak mengimbangi dengan interaksi kerohanian yang mencukupi, maka hasilnya hanya akan terasa hambar. Dengan tekun dalam olah rohani, Yesus menuntut agar kita menjadi semakin kaya di hadapan Allah. Alhasil, seyogianya segala kemapanan dan kemampuan di dunia menjadi sarana untuk bisa mendorong masing-masing pribadi berelasi dengan Tuhan. Dunia kita penuh dengan aneka pilihan yang tidak semua selalu berhulu pada kebaikan. Seringnya, apa yang disajikan dunia justru membuat kita menjadi lupa pada kuasa Tuhan. Memilih dan memilah, inilah yang perlu kita lakukan. Kaya dan mencapai sukses bukanlah larangan, tetapi sekali lagi harus diimbangi dengan kekayaan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kedamaian sejati bersumber dari olah rohani yang akrab dengan Tuhan. Memang tujuan kita diciptakan itu untuk memuji dan menghormati Tuhan melalui segala cara sarana manusiawi. Maka perlulah kita itu mengendalikan diri, selalu ingat pada kuasa Tuhan dan rajin mempersembahkan apa yang dikehendakinya. Sikap iman seperti inilah yang sejatinya akan memberi kedamaian. Hati yang damai selalu bisa mencerna apapun yang diberikan Tuhan, tanpa pernah mau berkolaborasi dengan ketamakan maupun keserakahan. Dan hari ini Tuhan mengajak kita untuk damai secara sempurna. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur bahwa Engkau masih mengingatkan kami untuk tetap hidup seturut kehendak-Mu. Berikanlah kebijaksanaan pada kami, sehingga hari ini kami luput dari godaan roh kejahatan. Buatlah pondasi ketulusan dalam iman dan kasih kami, sebab kami masih mau menjadi alat-Mu sebagai pewarta Injil. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.